Bara memandang sinis seonggok manusia yang tengah duduk di hadapannya dengan santai. Punggungnya bersandar pada kursi dan tangannya sibuk mengelus perut. Bara geram sekali rasanya. Inginnya melempar orang di hadapannya ini dengan kompor sekalian gasnya. Tapi apalah daya, laki-laki tersebut adalah abang sepupu Nara. "Awas gelinding tartu mata," tegur Biru setelah habis meneguk air putih sisa ia makan tadi. Bara tak menanggapi, namun pandangan tajamnya yang semakin sinis sudah menjelaskan semuanya. "Nape sih lu?" Kesal Biru yang mulai risih ditatapi dengan sedemikian rupa oleh Bara. "Ngapain lu dulu hasut Nara buat jauhin gue?" Tanya Bara tajam. Biru mengerutkan kening, sedikit berpikir hingga keping ingatannya dulu melintas kembali di otaknya. "Kok lo tahu?" Hebohnya dengan tatapan melotot. "Jawab," desis Bara tajam. Biru cengengesan. "Sebagai bentuk keamanan," ucapnya takut-takut. Mulai terpengaruh akan aura pekat Bara yang begitu kental, seperti dukun santet. "Maksud lo, gue bahaya buat dia?" Tanya Bara tajam. Matanya berkilat emosi akan pernyataan tersebut. Biru mengkerut, tapi tetap menjawab. "Ya kan lo cowok, sedangkan adik gue cewek. Mana lo demen lagi? Bahaya dong kalau gue biarin kalian deketan. Nih ya, lo emang bisa jaga Nara dari semua laki-laki di luar sana. Tapi yang jadi pertanyaan, lo bisa nggak jaga Nara dari diri lo sendiri?" Tanya Biru dengan sebelah alis terangkat. Tak ada lagi aura ketakutan, hanya ada aura seorang abang yang ingin menjaga adiknya dari laki-laki di luaran sana. "Gue cowok, men. Gue tahu susahnya nahan nafsu sama lawan jenis. Apalagi itu cewek yang kita sukai. Kita ini laki-laki yang diciptakan dengan 9 akal dan 1 nafsu, tapi seringkali kalah sama nafsu sendiri. Gue cuma jaga adik gue, gak maksud buat lo jauh dari dia atau apapun." Ungkap Biru panjang lebar yang mampu membuat Bara terdiam. Biru benar, dan Bara tidak akan mengelak hal tersebut. Biru hanya sedang menjaga adiknya dari laki-laki di luaran sana. Dan ia pun, sebaik apapun dirinya, kadangkala dirinya juga bisa lepas kendali. Kadang amarahnya bisa sangat berkuasa akan dirinya. Kadang pula nafsunya bisa mengalahkan kesadarannya. Bara sadar akan hal itu. Dan di sini pun ia tidak bisa menyalahkan tindakan Biru. Laki-laki itu, jika bukan ilmu dan agama yang jadi pegangan, maka ia akan kalah dengan hawa nafsunya. Dan Bara cukup sadar, ia bukanlah laki-laki baik. Ilmu dan agamanya tidak sekuat itu untuk membendung hawa nafsunya. "Gue cuman jaga Nara, adik gue. Dan gue juga gak mau gitu aja nyerahin Nara ke laki-laki lain. Gue mau lihat perjuangannya. Gue mau lihat cara apa yang lo lakuin buat dapetin Nara. Dan gue cukup kagum dengan cara lo yang ngambil jalan aman buat langsung nikahin adik gue. Ya walaupun cara lo juga salah, dengan bersandiwara seolah lo sama dia dijodohin." Papar Biru yang mampu membungkam Bara. "Oke, alasan lo gue terima. Tapi kenapa lo bocorin kalau gue dulu suka ngikutin Nara kemana-mana?" Tanya Bara tajam. Biru cengengesan. "Itu, keceplosan gue." Cengirannya tak berdosa. Bara mendengus. "Laki-laki itu omongannya yang dipegang. Lo janji tapi gak lo tepati. Laki-laki macam apa itu?" Cibir Bara. Biru merengut. "Ia kan hilaf, hanya sekali kok. Tapi di Kopa Pasta." Bintang yang sedari tadi diam menyimak akhirnya ikut nimbrung. "Laki-laki gagal produk," hinanya membuat Biru berang. "Dasar adik laknat." Murka Biru yang langsung saja memiting kepala Bintang di ketiaknya yang bekas keringat karena habis lari. "Ketek lo bau, Biru!" teriak Bintang sekuat tenaga membebaskan diri dari Biru. Namun apalah daya, soal kekuatan fisik, ia selalu kalah dari abangnya. Nara baru selesai mandi. Ia kini tengah membereskan kamarnya yang sedikit berantakan. Bara masih bersama Biru dan Bintang. Tadi katanya mereka akan melihat-lihat kebun sayur Bara yang rencananya hasilnya akan disortir ke restoran Biru. Saat sedang merapikan spray, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Diraihnya ponsel yang semula ia letakkan di meja nakas tersebut. Nama Caca tertera di sana. Kening Nara mengerut.
Tumben sekali pagi-pagi begini Caca memvideo call dirinya. Halo Ca, kenapa? Tanya Nara yang sudah mengambil posisi duduk di pinggiran kasur. Wah, hidup gue gini amat sih Nar. Udahlah duit jajan dipotong, tugas kuliah bejibun, gak ada yang suka, otak gak guna lagi. Caca di seberang sana berteriak frustasi dengan muka sedih nelangsanya. Tanpa salam, tanpa sapa langsung saja mengadukan hidupnya pada Nara. Hus, kok ngomongnya gitu? Kenapa sih? Kok sampai ngeluh sepanjang itu? Heran Nara. Caca di seberang sana terisak kecil. Duit jajan gue dipotong gara-gara gue bolos kuliah. Curhatnya sedih dengan bibir melengkung ke bawah. Salah kamu juga, kenapa pakai bolos? Dosanya galak Nar, mana gue belum siap tugasnya lagi. Kayaknya gue salah jurusan deh. Hiks, capek sama hidup sendiri. Caca, kurangin deh ngeluh kamu itu. Banyakin bersyukur. Selagi kamu masih bisa nafas, bicara, jalan, melihat, mendengar, dan sehat bugar, di luar sana ada banyak orang yang hidupnya gak seberuntung kamu. Ada yang cuma buat nafas saja harus bayar ratusan juta. Itu pun dengan tabung oksigen. Nasihat Nara yang membuat Caca hanya bisa terisak sambil mendengarkan. Hidup yang sekarang sedang kamu keluh-keluhkan adalah keinginan banyak orang di luar sana. Yang sudah meninggal aja mohon-mohon biar bisa dihidupin lagi. Kamu kok malah gak mensyukuri? Caca semakin terisak. Ia merasa curhat pada orang yang salah, tapi juga benar. Ia sebenarnya hanya ingin curhat, bukan dinasehati. Karena sebenarnya, saat Nara ataupun orang lain sedang menasehatinya, disitulah ia merasa tertampar berulang kali. Seperti luka yang diberi betadin, perih tapi mengobati. Hiks, makin bisa aja loh. Belajar di mana? Tanya Caca dengan sisa-sisa isakannya. Kabara, cengir Nara. Sama dia itu bikin aku yang semula gak tahu apa-apa jadi tahu banyak hal. Iya, sampai cara bikin anak juga lo tahu kan? Cibir Caca melunturkan cengiran Nara. Udahlah, kamu nyebelin. Nara mematikan sambungan video call tersebut dengan sebal. Baru saja ia menaruh ponselnya di nakas, tiba-tiba saja Bara masuk ke dalam kamar, membuat Nara sedikit kaget akan keberadaannya. Udah Kak? Tanya Nara. Bara mengangguk. Ditutupnya pintu dan ia berjalan menghampiri Nara. Jadi Kak Biru ngambil sayur dari kita? Tanya Nara lagi. Jadi, ini mereka mau pulang. Udah mau pulang. Kalau gitu aku turun dulu. Nara baru selangkah melewati Bara, tapi tangannya sudah dicekal hingga membuatnya harus berhenti. Nara menoleh. Kenapa Kak? Tanya Nara heran. Ganti celana kamu, ucap Bara sambil memperhatikan celana Nara yang di atas lutut. Kok ganti? Kan cuma Bang Biru sama Bintang yang lihat. Protes Nara. Bara menghela nafas. Saya memang bukan ahli yang bahkan bayangan istrinya saja ia tidak rela orang lain melihat. Tapi saya juga seorang laki-laki yang punya rasa posesif, Nara. Apalagi terhadap kamu yang merupakan istri saya. Saya pelit jika tentang kamu, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Paham? Nara tersipu. Ia tertunduk malu. Aku ganti dulu. Dengan cepat Nara berlari menuju lemari, mengambil salah satu celana panjangnya dan berlalu ke kamar mandi. Hingga gerbang tertutup dan mobil milik Biru tak lagi terlihat, Nara masih saja belum melunturkan senyumnya. Dengan riang, Nara berjalan menuju para tanaman hiasnya. Tapi langkahnya terhenti saat Bara memblokir jalannya dengan tubuh besar laki-laki itu. Nara mendongak. Kenapa Kak? Tanyanya heran. Saya mau mandi. Ucap Bara yang kurang dipahami Nara maksudnya apa. Mandi ya tinggal mandi. Begitu pikir Nara. Jadi, bingung Nara dengan dahi berkerut. Oh, kakak mau aku siapin baju? Tanya Nara begitu ia mulai paham akan tugasnya. Aku siram tanaman dulu deh, baru nyiapin baju kakak. Bara berdecak. Bukan itu sayang. Gemasnya yang ingin sekali menggigit pipi bulat istrinya tersebut. Terus apa? Mau aku siapin air hangat? Nara masih saja tak paham maksud Bara apa. Kan tadi saya bilang pengen mandi sama kamu, cantik. Barang mengunyal-ngunyal pipi Nara saking gemasnya. Tapi aku udah mandi.
Susah payah Nara bersuara karena kelakuan suaminya itu yang membuat bibirnya jadi monyong. Mandiin aja kalau gitu. Ih, udah gede masa minta mandiin? Heran Nara tak habis pikir dengan kelakuan manja Bara yang kadang merepotkannya. Tapi tak ayal membuat Nara senang. Apalagi ketika melihat Bara berlaku begitu hanya padanya. Mandi sendiri ya, nanti aku basah. Nara mendesah malas di akhir kalimat begitu Bara tiba-tiba saja langsung menggendongnya seperti karung beras. Si keras kepala ini mana bisa Nara lawan. Ia sudah yakin akan hal itu. Saya nggak nerima penolakan. Final Bara sambil menutup pintu dengan sebelah tangannya. Dibawanya Nara menuju kamar mereka tanpa kesulitan sama sekali. Dan Nara, ia hanya bisa pasrah. Istri harus manut pada suami. Nara bisa apa jika memang begitu ketetapannya? Bara menaiki tangga dengan hati-hati. Dan satu persatu, ia menyeringai. Ini tanggal berapa? Tanya Bara di sela langkahnya. Ia memperbaiki posisi Nara tanpa kesusahan atau keberatan. 24, jawab Nara. Seringaian Bara tambah lebar. Sudah seminggu bukan? Dahi Nara berkerut. Apanya? Tamu bulanan kamu. Dan artinya saya bisa kembali bertugas. Senyum kemenangan Bara terbit dengan sempurna. Dibukanya pintu kamar dengan semangat dan menutup pintu tersebut menggunakan kaki hingga menimbulkan bunyi. Nara diam menganga. Ia hanya bisa pasrah terima nasib. 10 minutes later, seorang perempuan dengan baju seksinya berdiri di hadapan rumah Bara dan Nara. Ia sudah berulang kali memencet bel serta mengetuk pintu. Sudah lelah sebenarnya, tapi ia tak ingin menyerah. Satpam tadi bilang Bara ada di rumah, dan ia tak ingin pulang sebelum bertemu dengan Bara. Dipencetnya bel tersebut sekali lagi, hingga sebuah suara perempuan memasuki indera pendengarannya. Sebentar, dahi perempuan tersebut mengerut. Siapa perempuan yang ada di rumah Bara? Hingga rasa penasarannya akan suara perempuan tersebut dibuat sedikit mereda begitu pintu terbuka, dan menunjukkan wajah Nara yang sedang mengatur nafasnya. Nara keluar dari rumahnya, dahinya berkeringat. Ada apa ya Mbak? Tanya Nara karena ia tak pernah melihat wajah perempuan tersebut selama ini. Perempuan tersebut tersadar dari kebingungannya tentang siapa Nara. Oh, saya mencari Bara, ucapnya dengan senyuman kecil. Ada urusan apa ya sama Kak Bara? Dan Mbak ini siapanya? Tanya Nara sambil menelisik penampilan perempuan di hadapannya ini. Matanya memicing melihat betapa seksinya perempuan tersebut. Nara mulai merasakan aura pelakor di sekitarnya. Mendengar panggilan Kak yang Nara lontarkan membuat perempuan tersebut berprasangka bahwa Nara adalah adik Bara. Apalagi, wajah Nara hampir mirip dengan Bara. Perempuan tersebut tersenyum malu. Diselipkannya rambut pada telinga belakangnya dengan gerakan yang membuat Nara ingin meludah ke sembarang arah. Saya itu, Pak, siapa Nara? Kalimat perempuan tersebut terpotong dengan kedatangan Bara yang tiba-tiba. Melihat perempuan di hadapannya yang langsung tersenyum cerah dengan muka bersemu merah, membuat Nara ingin muntah. Ditatapnya Bara yang sudah mengambil posisi di sampingnya. Nara tersenyum. Dililitkannya tangannya pada lengan Bara yang kini hanya menggunakan baju kaos pendek warna hitam. Ini loh sayang, katanya nyari kamu, ucap Nara dengan senyum dibuat-buatnya. Dahi Bara mengerut begitu mendengar Nara memanggilnya sayang. Tak ayal bibirnya juga menerbitkan senyum senang dengan jantung berdebar. Sementara perempuan di hadapannya langsung dibuat melongo mendengar panggilan sayang Nara untuk Bara. Apa-apaan ini, pikirnya. Jangan bilang jika perempuan di hadapannya ini adalah kekasih Bara. Bara mencium bibir Nara sekilas tanpa peduli dengan seonggok manusia yang sudah menatapi mereka dengan linglung. Pak Bara, panggil cewek itu tergagap. Ia begitu terguncang. Bara yang baru sadar ada orang lain di antara mereka langsung saja merubah ekspresi senangnya menjadi datar. Ibu Sandra, ada apa kesini? Wanita bernama Sandra itu dibuat gugup begitu mendengar suara tegas Bara. Itu, saya ingin membicarakan mengenai kerja sama kita. Ucapnya dengan pandangan yang sekali-kali melihat ke arah Nara.
Sandra dibuat mengumpat dalam hati begitu melihat Nara yang terlihat mengelusi leher Bara yang terdapat bercak merah di beberapa bagian. Di hari libur dan tanpa sekretaris. Tidak profesional sekali. Sindir Bara yang sebenarnya sedang menahan diri dengan perlakuan nakal istri kecilnya ini yang tak bisa diam. Sandra dibuat semakin gugup. Ah, maaf sekali kalau begitu. Saya sudah mengganggu waktu Bapak. Nanti saya akan mencari waktu yang tepat untuk membahas kerja sama kita. Sandra panas dingin dengan tatapan tajam Bara yang seperti menusuknya. Sayang, udah belum? Aku mau lanjut yang tadi. Ucap Nara manja dengan kepala mendongak menatap Bara. Bara dibuat menahan nafas. Begitu pula Sandra. Tapi bedanya, Bara meminta ditransfer keimanan lebih untuk menghadapi tingkah istrinya yang sekarang bisa saja membuatnya lepas kendali. Sementara Sandra, perempuan itu sudah dilanda rasa panas seperti di oven dengan suhu tinggi. Sebentar ya sayang. Mati-matian Bara menahan diri. Bu Sandra, silakan pulang. Setelah mengatakan kalimat tersebut dengan hanya memandang sekilas Sandra, Bara langsung saja membawa istrinya masuk, menutup pintu dan membiarkan Sandra berada di luar dengan kelinglungannya yang membuatnya seperti orang bodoh. Apa-apaan nasibnya ini? Niatnya ingin menggoda Bara dan menjadikan Bara miliknya. Malah ia yang melihat Bara dimiliki orang lain yang bahkan lebih muda darinya. Nara bersandar dengan nyaman di dada bidang Bara yang memang tak memakai kaos dan membuatnya hangat. Mereka kini tengah berada di kamar, menghabiskan waktu berdua dengan mengobrol. Setelah kedatangan wanita bernama Sandra tadi, Nara dan Bara kembali melanjutkan kegiatan mereka yang tertunda. Dan kini, mereka lanjut dengan kegiatan mengobrol. Jadi, cewek itu tadi yang punya brand parfum terkenal itu? Tanya Nara memastikan. Bara berdehem mengiyakan. Bibirnya sibuk menciumi kepala Nara yang mengeluarkan aroma harum yang begitu memabukkan. Terus kenapa harus datang ke rumah buat bahas kerja sama? Tanya Nara sebal. Bara terkekeh. Istrinya ini cemburu dan ia tahu itu. Mana saya tahu? Jawab Bara usil. Nara berdecak. Coba kalau aku nggak ada, pasti disuruh masuk. Sungutnya dengan nada kentara sekali penuh dengan kecemburuan. Bara mengeratkan pelukannya di perut Nara. Lucunya melihat Nara cemburu, membuatnya gemas, serasa ingin memakan Nara. Gak akan. Setiap orang yang akan saya bawa masuk ke rumah, harus dengan seizin nyonya rumah dulu. Bantah Bara sambil menyandarkan pipinya pada rambut Nara. Nara mencibir. Emangnya siapa nyonya rumahnya? Tanyanya iseng. Bara tersenyum jahil. Ya kamu, memangnya mau saya nyari nyonya baru? Kerling Bara jahil pada Nara yang sudah mendongak menatapnya. Nara dengan cepat bangun dari posisinya, menatap Bara dengan sengit dan tajam. Berani begitu? Aku sunat kakak 2 kali. Marahnya dengan muka melotot. Bara terkekeh. Ditariknya Nara kembali dalam dekapannya dengan posisi Nara yang menyamping. Bercanda sayang. Lagian di dunia ini gak ada perempuan yang bisa lebih baik dari kamu di mata saya. Bara memulai aksi membujuknya dengan kalimat romantis. Yang Bara katakan bukan hanya untuk membujuk Nara, tapi itu memang kenyataannya. Bara tahu di dunia ini ada banyak perempuan yang lebih-lebih lagi dari istrinya. Tapi untuk Bara, Nara lebih dari cukup untuk hidupnya. Nara menyempurnakannya. Ia merasa lengkap hanya dengan perempuan tersebut. Nara bukan hanya sekedar keinginannya, tapi Nara adalah kebutuhannya. Mau ada berapa banyak perempuan hebat pun yang ia temui di luar sana, Naranya tetap jadi yang utama. Bahkan segala kurangnya pun Bara cintai dengan sepenuh hati. Karena sejatinya, lelaki yang setia adalah lelaki yang meskipun tahu bahwa ada banyak perempuan yang jauh lebih baik dari pasangannya sekalipun, ia tak pernah merasa kurang akan perempuan yang dimilikinya. Ia selalu merasa cukup akan wanitanya.
Hingga untuk menatap ke perempuan lain pun ia enggan. Itulah yang Bara rasakan. Bara bersyukur Nara menjadi wanitanya, miliknya. Bara merasa benar-benar cukup hanya dengan satu wanita bernama Kanara Ceisha Wardana dalam hidup dan hatinya. Tak ada yang lain. Bara bukan lelaki serakah yang butuh banyak wanita. Ia hanya butuh Nara. Hanya Nara. Nara tersipu. Ia mengulum senyumnya. Tangannya tanpa sadar sudah bermain di dada Bara. Tapi aku gak suka kakak kerja sama perempuan kayak gitu. Cicit Nara dengan suara teramat kecil, namun masih mampu didengar oleh telinga tajam Bara. Apalagi posisi mereka begitu menempel. Bara tersenyum kecil. Diciumnya kepala Nara dengan sayang. Ia suka saat Nara mengatakan keluh kesahnya, mengatakan hal-hal yang tidak disuka kepadanya, bermanjaria padanya, merepotkannya, apalagi sampai mencemburui dirinya begini. Bara sangat suka. Bara bergerak, membuat Nara yang berada di dalam dekapannya juga ikut bergerak. Setelah mengambil ponsel dari atas nakas, Bara langsung saja menghubungi Laskar, membuat Nara yang tak tahu apa-apa jadi dilanda penasaran. Perempuan itu mendongak meski hanya bisa menatap rahang tegas Bara. Panggilan telepon tersambung. Bara langsung saja berbicara ke intinya. Batalkan kerjasama dengan Bu Sandra. Kita cari produk lain yang lebih banyak diminati di kalangan anak muda. Ucap Bara yang mampu membuat Nara melotot. Nanti kita bahas. Sambungan telepon tersebut Bara matikan. Dan ia kembali menaruh ponselnya di tempat semula. Bara menunduk, menatap Nara yang sedang menatapnya penuh keterkejutan. Kok dibatalin? Nanti kakak rugi gimana? Tanya Nara yang sudah duduk tegap menghadap Bara. Bara tersenyum kecil. Tangan besarnya dengan telaten merapikan rambut Nara yang sedikit berantakan. Kamu gak suka kan? Jadi saya batalin. Dia juga tidak profesional. Dan saya tidak suka bekerja dengan orang yang tidak profesional. Jelas Bara menenangkan. Tapi maksud aku bukan gitu. Cicit Nara dengan wajah menyesal. Jika ia tahu Bara akan dengan gampangnya memutus kerjasama dengan perempuan bernama Sandra itu, Nara tak akan dengan gamblang mengungkapkan isi hatinya. Bukan karena kasihan dengan Sandra, tapi ia tak mau suaminya rugi. Sekarang saya tanya, kamu ikhlas nggak kalau saya kerja sama perempuan itu? Saya akan sering ketemu dia, berbincang dengan dia, dan dia akan menemui saya seperti tadi dengan pakaian seksinya. Ikhlas kamu? Tanya Bara dengan sebelah alis terangkat. Nara menunduk, bibir bawahnya maju beberapa senti. Enggak, ucapnya lirih. Jemarinya memilih baju yang ia kenakan. Istri mana yang rela suaminya melakukan semua itu? Apalagi tahu jika di perempuan tersebut sudah ada bibit-bibit pelakornya. Yang niatnya tidak ingin menjadi pelakor saja mungkin akan berubah pikiran jika disajikan laki-laki seperti Bara. Lalu bagaimana bisa pekerjaan saya menjadi bagus dan lancar jika istri saya tidak ridho? Tanya Bara dengan tangan yang sudah bertengger di dagu Nara dan membuat perempuan itu menatapnya. Maaf, ucap Nara lirih. Kenapa minta maaf? Tanya Bara heran. Kamu gak salah sayang, kamu berhak atas saya, atas hidup saya, dan semuanya tentang saya. Bukan cuma saya yang boleh egois terhadap kamu, tapi kamu juga boleh, paham? Nara mengangguk dengan pipi merona. Langsung saja Nara kembali memeluk Bara dan membenamkan wajahnya di dada bidang tersebut. Ini yang ia suka dari Bara. Sejak awal pernikahan, laki-laki itu begitu menghargainya sebagai istri. Nara selalu ditempatkan menjadi prioritas. Haknya sebagai ibu rumah tangga dan juga istri begitu dipenuhi Bara tanpa ada larangan apapun. Seperti barusan, karena tanpa Nara sadari, sedari awal posisinya bukan hanya sebagai istri Bara, melainkan ratu di hati Bara. Kak, panggil Nara yang tak mendapat jawaban dari Bara. Padahal tangan laki-laki itu aktif mengelus perutnya. Kak, kali ini Nara mendongak. Bara hanya menatapnya dan diam. Kok diem aja sih? Kesal Nara cemberut. Panggil sayang dulu dong.
Masa harus nunggu ada cewek yang gangguin saya dulu baru manggil sayang? Goda Bara yang membuat pipi Nara merah merona. Apaan sih? Enggak gitu. Elak Nara sebal. Malu sekali ketahuan cemburu. Masa? Apa harus saya buktikan dulu? Alis Bara naik turun menggoda Nara. Awas saja kalau berani. Ancam Nara sengit. Matanya berkilat tajam penuh peringatan. Bara terkekeh. Dipeluknya Nara dengan erat penuh perasaan. Lucu banget sih kalau cemburu. Enggak cemburu? Bantah Nara cepat. Ia malu. Bara terkekeh. Iya enggak cemburu. Cuma jelas saja. Nara merengut. Terlanjur malu sudah. Tak ingin terus-menerus digoda Bara. Nara memilih mengalihkan topik. Kak, aku mau nanya. Masih tak ada sahutan. Nara kesal sendiri jadinya. Ditariknya nafas dalam-dalam sebelum mengucapkan kalimat yang membuatnya malu sendiri. Sayang, panggil Nara pelan dengan rasa malu. Iya, Bara menyahut cepat. Senyum cowok itu terpatri indah di bibirnya. Nara mendengus. Giliran dipanggil sayang saja langsung nyahut. Ali yang kakak bilang tadi pagi itu siapa? Tanya Nara menyuarakan rasa penasarannya sejak tadi pagi. Ali bin Abi Thalib, anak kecil pertama yang masuk Islam. Sepupu Rasulullah sekaligus menantu beliau. Jelas Bara yang membuat Nara terkesima. Ia tak tahu jika Bara tahu mengenai cerita-cerita seperti itu. Memangnya beliau bilang apa sama Siti Fatimah? Tanya Nara dengan kepala mendongak menatap Bara. Ia penasaran sekali. Bara menatap Nara dalam dengan tangan membelai lembut pipi Nara. Saat malam tiba, beliau berkata pada Siti Fatimah, "Matikan lilin itu. Bahkan bayanganmu pun aku tak mau membaginya pada orang lain." Ucap Bara yang membuat Nara terkagum-kagum sendiri. Bukan hanya pada kisah Ali dan Fatimah, tapi juga pada suaminya. Nara memeluk Bara erat. Pipinya bersandar pada dada Bara. "Aku juga mau bilang sesuatu sama kakak," ucap Nara yang membuat Bara mengerutkan kening. "Apa?" "Aku bahagia hidup sama kakak. Kak Bara adalah hal terbaik di antara hal-hal baik yang Tuhan kasih buat aku. Makasih udah mau mencintai aku dan menerima semua kurangku. I love you." Nara semakin mengeratkan pelukannya. Bara tersenyum bahagia. Dibalasnya pelukan Nara tak kalah erat. Ada banyak hal yang ingin ia ucapkan sebagai balasan dari ungkapan manis Nara. Tapi ia tak bisa mengatakannya. Tak akan selesai dalam sekejap jika ia ungkapkan semuanya. Cukuplah Nara memahaminya dengan segala tindakannya selama ini. I love you more, my wife, my queen, and my world. Matkul Nara hari ini hanya satu. Itu pun dosennya berhalangan masuk. Jadilah Nara lebih memilih di rumah saja. Jam baru menunjukkan pukul 10. Dan Nara rasanya sudah sangat bosan. Pekerjaan rumahnya sudah selesai semua. Mau nonton TV pun tidak ada acara yang bermutu sama sekali. Nara sudah mahla nafas dari tadi. Hingga bunyi dering ponselnya mampu membuatnya sedikit tertarik. Nara mengerutkan kening. Tumben sekali Caca menelponnya jam segini. "Halo Ca, kenapa?" Tanya Nara langsung pada intinya begitu ia mengangkat panggilan tersebut. "Nara, lo lagi sibuk nggak? Atau lo lagi kuliah?" Tanya Caca terdengar terburu-buru. "Enggak kok, aku di rumah. Nyantai doang. Kenapa emangnya?" Di seberang sana Caca terdengar menghela nafasnya lega. "Alhamdulillah. Gue boleh minta tolong jagain adik gue nggak, Nar?" Tanya Cara harap-harap cemas. "Leon maksud kamu?" Tanya Nara memastikan. "Iyalah, sampai lagi mangnya." Caca terdengar jengkel. "Jadi gimana? Bisa nggak?" Tanya Caca sekali lagi. "Bisa kok, emangnya kamu kenapa?" Tanya Nara heran. Seumuran Leon hidup, baru kali ini Caca menitipkan bocah kecil itu padanya. "Nanti gue ceritain. Gue OTW nih."
Sambungan diputuskan begitu saja sebelum Nara sempat menyaut. Nara geleng kepala merasakan tingkah Caca yang kadangkala juga mampu membuatnya kesal sendiri. 15 menit kemudian, bel rumahnya berbunyi. Nara menduga itu pasti Caca. Dan benar saja, dugaannya setelah pintu ia buka. Ia dapati Caca tengah menggendong seorang balita laki-laki berusia 2 tahunan lebih. Di tangan perempuan itu terdapat tas jinjing yang bisa Nara tebak kebutuhan Leon. Masuk-masuk, Nara membuka pintunya lebar-lebar. Caca langsung saja masuk dan menuju ruang tamu. Didudukannya dirinya di sofa beserta adik kecilnya yang masih ia gendong. Nar, gue titip Leon ya. Papa gue kecelakaan, ucap Caca sambil meletakkan barang-barang Leon. Bocah kecil itu tengah tertidur dan Caca dengan hati-hati membaringkannya di sofa. Innalillahi, tapi nggak parah kan? Tanya Nara yang sudah mendudukkan diri di sebelah Leon. Gak tahu, ini baru mau ke rumah sakit. Gue titip ya, Mama sama Papi gak lama lagi pulang kok dari kondangan. Ucap Caca menjelaskan keberadaan Mama dan Papi tirinya yang tengah pergi kondangan. Nara mengangguk paham. Pasti aku jagain. Semoga papa kamu baik-baik aja. Amin. Ucap Caca yang sudah bersiap akan pamit pada Nara. Gue pamit ya. Semua barang-barang Leon ada di tas itu. Kalau ada apa-apa telepon aja. Pesan Caca. Nara mengangguk mengiyakan. Setelah mengantarkan Caca hingga pintu depan, Nara kembali menuju ruang tamu. Dilihatnya Leon yang masih tertidur dengan pulasnya. Nara tersenyum. Lucu sekali, pikirnya. Ia jadi ingin memiliki sendiri. Nara mendudukkan diri di samping Leon. Gemes banget sih. Gumam Nara dengan gigi rapatnya. Ingin sekali mencubit pipi tembem itu, namun takut membangunkan. Nara pikir, merawat anak kecil itu enak-enak saja. Ia pikir semuanya akan berjalan lancar dengan semestinya. Tapi rupanya pikirannya salah. Menjaga anak kecil tidak semudah itu. Tidak segampang yang ia bayangkan. Dan Nara sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Leon sedari 15 menit yang lalu menangis. Sejak terbangun dari tidurnya 1 jam yang lalu. Bocah kecil itu tidak bisa Nara redakan tangisnya. Dan Nara benar-benar frustasi. Ia tak pernah mengurus anak kecil balita seperti ini. Ia tak berpengalaman sama sekali. Dan yang lebih menyebalkan lagi, ponsel Caca tidak bisa dihubungi sejak tadi. Leon sayang, udah dong nangisnya. Onti jadi pengen nangis juga. Ucap Nara sambil menimang-nimang Leon dan mencoba memberikannya susu. Mata Nara berkaca-kaca saking frustasinya. Nara sudah mencoba semuanya. Memberikan susu, memberikan makan, ditimang-timang, bahkan popoknya pun sudah ia cek dan ganti dengan yang baru. Lalu sekarang apa yang harus ia lakukan pada balita kecil ini? Nara frustasi. Tangis balita kecil itu masih terdengar. Sekali-kali Leon berhenti menangis selama beberapa menit. Tapi nanti dilanjut lagi hingga kini bukan hanya tangis Leon yang terdengar, tapi juga Nara. Iya, Nara juga ikut menangis saking frustasinya. Ya Allah, ini gimana? Ratap Nara yang sudah hampir putus asa. Assalamualaikum. Bara memasuki rumahnya dengan setelan jas kantornya. Ia lapar dan ingin makan masakan Nara. Keningnya berkerut. Kenapa samar-samar ia mendengar suara tangisan anak kecil? Waalaikumsalam, jawab Nara dengan suara parau. Bara yang mendengarnya pun cepat-cepat menuju asal suara yang membuat matanya melotot. Sayang, kamu kenapa nangis? Bara bertanya khawatir. Dilihatnya seorang balita laki-laki yang berada dalam gendongan Nara dengan bingung. Ini anak siapa? Tanyanya lagi. Nara sedikit terseduh. Bibir melengkung ke bawah dengan mata memerah dan bekas air mata di pipi. Bara sebenarnya khawatir, tapi melihat raut Nara ia jadi gemas sendiri. Adik Caca, dari tadi gak mau berhenti nangisnya. Nara kembali menangis dengan sedih di hadapan Bara. Bara menarik nafasnya dalam. Ia ingin tertawa tapi tak jadi saat melihat kondisi Nara. Demi apapun, istrinya ini kenapa lucu sekali. Sini saya lihat. Bara mengambil Leon dari gendongan Nara. Dan Nara hanya pasrah saja. Ia sudah menyerah. Udah dikasih susu?
Tanya Bara sambil menimang-nimang Leon yang masih juga sulit ditenangkan. Udah, semuanya udah, tapi Leon tetap nangis. Nara berujar dengan raut muka yang ingin sekali Bara makan rasanya. Bara mengangguk paham. Di bawahnya Leon berjalan-jalan sambil dielusnya punggung kecil tersebut. What do you want, boy? Tanya Bara tanpa menghentikan kegiatannya. Nara hanya mengekor dari belakang seperti anak kecil. Leon berhenti menangis. Nara dan Bara bernafas lega. Baru saja Bara akan mengatakan sesuatu pada Nara, Leon kembali menangis dengan kencang. Dari tadi gitu terus, Kak, ucap Nara tetap mengekor Bara yang tengah mengelilingi ruang tamu yang luas. Coba kamu telepon teman kamu itu. Suruh Bara yang juga mulai tak tahu harus menenangkan Leon dengan cara apa. Nggak bisa, udah aku coba sampai puluhan kali. Bara menghela nafas. Lalu ini bagaimana? Pantas saja Nara sampai menangis. Ponsel Nara berbunyi. Cepat-cepat Nara berlari menuju sofa tempat ponselnya tergeletak. Nara mengucapkan syukur ketika nama Caca tertera di sana. Langsung saja Nara angkat panggilan tersebut. Halo Ca, ini gimana? Leon gak berhenti nangis habis bangun tidur. Cecar Nara langsung. Bara berjalan mendekati istrinya tersebut sambil terus menenangkan Leon. Aduh Nara, maaf banget aku lupa bilang. Leon kalau bangun tidur itu selalu main air setelahnya. Kalau enggak dia ngamuk, ucap Caca merasa bersalah. Pasti sahabatnya itu tengah frustasi menghadapi tangisan Leon. Ya Allah Caca, ya udah, ini aku ajak dia ke kamar mandi dulu, ucap Nara sedikit lega. Iya, maaf banget ya. Ini mama bilang sejaman lagi dia bakal pulang. Aku mandiin Leon dulu. Nara mematikan panggilan telepon mereka. Apa katanya? Tanya Bara penasaran. Leon minta dimandiin, jawab Bara. Yuk bawa ke kamar mandi, ajak Nara yang langsung diangguki Bara. Sepasang suami istri tersebut langsung saja menuju kamar mereka dengan satu personil tambahan yang hampir saja membuat Nara menangis darah. Setibanya di kamar mandi, Leon terlihat begitu antusias. Tangisnya langsung berhenti dan digantikan dengan tawa kecil yang membuat Nara dan Bara tak bisa menahan senyum. Menggemaskannya. Leon mau mandi ya? Tanya Nara dengan senyum cerianya. Leon yang berada di gendongannya tertawa riang. Apalagi ketika tubuhnya Nara masuk ke dalam bathtub yang sudah berisi air. Bara tersenyum. Dielusnya kepala Leon dengan lembut. Seneng banget dia, ucap Bara yang dianggukin Nara. Nara ikut memasukkan dirinya ke dalam bathtub agar lebih mudah memandikan Leon. Loh sayang, kok ikut masuk? Heran Bara. Nara bahkan tanpa perlu repot-repot melepaskan pakaiannya. Biar enak mandiinnya kak, sekalian aku pengen mandi. Cengir Nara dengan tangan yang mulai aktif menggosok badan Leon dengan lembut. Bara mengusap busa sabun yang menempel di pipi Nara, karena keaktifan gerak Leon hingga membuat busanya sampai kemana-mana. Kenapa nggak dilepas bajunya? Tanya Bara dengan tangan yang masih berada di pipi Nara. Nara memicing menatap Bara yang terus menatapnya. Tak lama kemudian, ia mendengus dengan wajah sebal. Bara terkekeh. Ia kembali memfokuskan dirinya pada bocah kecil yang tengah Nara mandikan. Ngomong apa? Heran Bara akan celotehan Leon yang tak bisa dipahami. Leon tertawa. Ditepuknya pipi Bara menggunakan tangan kecilnya beberapa kali, hingga meninggalkan busa sabun di pipi Bara. Bara terkekeh kecil merasakan tangan kecil itu hinggap di pipinya. Diciumnya pipi gembul Leon berulang kali saking gemasnya. Leon awalnya suka-suka saja, tapi lama-kelamaan, ia mulai merasa tak nyaman dan akan menangis. Nara yang melihat itu segera menghentikan kegiatan Bara. Ih kakak, jangan diciumin terus. Dijauhkannya Leon dari jangkauan Bara. Sekarang bocah kecil itu ada di pelukan Nara. Leon memanjat paha Nara. Dipeluknya leher Nara dan kembali mengoceh, seperti menyuarakan ketidaksukaannya akan tindakan Bara. Kenapa sayang? Om Bara nyebelin ya? Nara mengelus punggung Leon lembut. Balita kecil itu menduselkan wajahnya di pipi Nara yang juga tembem. Bara mengatupkan giginya rapat. Gemes sayang, ucap Bara yang malah menyambar pipi Nara untuk ia cium. Bahkan ujung-ujungnya ia gigit hingga membuat Nara memekik kecil.
Ih kakak, protes Nara dengan mata melototnya. Bara terkekeh. Kan gemes, belanya dengan wajah tanpa dosanya. Ya tapi kenapa aku yang jadi korban? Sungut Nara. Leon kembali ia turunkan dan ia mandikan kembali. Kan yang gemesin kamu, baru Leon. Ucap Bara kembali mencuri satu ciuman di pipi Nara hingga berbunyi. Nara melotot, sementara Bara terkekeh. Dan Leon jangan ditanya lagi. Ia asik sendiri dengan air dan busa-busa sabun di hadapannya. Jadi pengen kamu mandiin? Ucap Bara yang sedari tadi memperhatikan Nara memandikan Leon. Ia tak hanya memperhatikan, tapi juga mengajak Leon bermain. Abis ini saya ya, ucap Bara polos. Ia menatap Nara dengan mata berbinarnya. Nara memukul lengan Bara yang kemejanya sudah digulung hingga siku. His, udah gede tapi minta mandiin mulu. Gerutu Nara yang hampir bosan mendengar permintaan Bara setiap harinya. Bara mencebik, ekspresi yang hanya untuk istrinya. Biarin, kan mintanya ke kamu. Ucapnya santai yang mendapat pelototan dari Nara. Nih, kalau minta ke orang lain. Nara membuat gerakan leher terpotong dengan jempolnya, membuat Bara diam-diam menelan ludah. Percayalah, sedingin, setegas, dan setak tersentuh apapun Bara di luar sana, jika sudah di rumah, dihadapkan dengan Nara, ia akan tunduk patuh.